Selain Lana. itu untuk cita-cita besar masuk jurusan hukum itu punya keinginannya pengen jadi hakim. Oh, cita-citanya ingin jadi hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu peserta praktek kerja lapangan dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Banyak hal yang akan kita bincangkan. Ya, langsung saja ya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, siapa namanya ya? Tolong perkenalkan juga namanya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya salah satu mahasiswa program studi hukum dari Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Dan sekarang sedang melakukan praktek kerja lapangan di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Panggilannya Mas Lana ya? Ya, panggilannya Mas Lana. Ya, Mas Lana, sekarang sudah berapa minggu ini ada di kantor, atau mungkin berapa hari ya berada di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Kalau yang berada di kantor Bawaslu dimulai dari tanggal 28 dan sekarang sudah tanggal 18, itu kemungkinan sudah 20 hari lebih. 20 hari lebih berarti kalau di sini tuh sekitar 40 hari ya? Iya, 40 berarti hari. Sudah separuh perjalanan ya? Sudah separuh perjalanan berada di sini di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Baik, sebenarnya saya ingin tanya itu nanti bagaimana progresnya berada di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo, tetapi sebelum itu saya ingin tanya dulu nih, Mas Lana, hobinya ini? Untuk hobi sendiri itu main PlayStation. Main PlayStation? PlayStation yang pakai stick itu ya? Iya, pakai stick itu. Itu kan di permainannya kan bukan memakai kotak, tapi lebih ke permainan yang dulunya yang kita mainkan sampai sekarang itu masih bertahan. Iya, dia pakai ini stick, kemudian disambungkan ke monitor besar televisi gitu ya? Iya, betul. Oh, seperti itu. Padahal sekarang sudah ini ya, era digital. Apa ya? Di handphone, game online gitu. Kok masih senang itu? Ya, soalnya kalau kita bandingkan dengan game-game sekarang, kalau lebih dipraktisi lagi tuh kayak PlayStation itu lebih saya budayakan gitu. Oh, gitu. Cuman lebih serunya main game itu ketimbang kita main di game-game digital, lebih menghabiskan kota saja. Iya. Karena memang kalau dilihat dari barangnya ya, bentuknya itu besar kan? Besar. Kayak monitornya besar, kemudian sticknya, jadi lebih seru kayaknya. Lebih seru ya. Saya juga pernah main dulu kalau yang PlayStation itu. Bahkan juga sebelumnya juga itu Mas Amir, dingdong ya. Game Game dingdong, tong yang kayak begitu itu. Saya suka itu. Dan akhirnya kemudian tambah ke sini saya juga main game yang pakai komputer. Misalnya saya suka Virtual Cop itu, polisi yang mencari penjahat itu. Saya juga suka itu juga. Nah, hobi main PlayStation ya? Iya. Dan sejauh mana sih hobinya main PlayStation itu? Kalau melihat sejauh mana, mungkin sudah dari zaman waktu saya duduk di bangku MI mungkin Pak. Sampai sekarang masih suka main PlayStation. Jadi sudah anggap itu sudah budaya buat kesenangan kami, mengisi luang waktu saja. Lah, yang pas seru-serunya main atau bahkan tidak bisa diganggu pada saat usia atau pada saat di jenjang pendidikan apa itu? Kalau waktu saat main itu pas waktu main PlayStation-nya ini Pak. Iya. Lebih seru pas jenjang waktu masih duduk di bangku SMA. Oh, SMA. Apalagi waktu permainannya sambil kita buat main cup. Nah, jadi kayak forum serius gitu loh. Oh gitu. Jadi dilombakan juga? Ada lomba kayak kemarin. Gitu. Lomba PlayStation ada.
Sampai-sampai waktu itu dia nggak bisa diganggu ya. Nggak bisa masalahnya. diganggu. Apalagi dicolekin sama temen. Emosi juga kita aku pemain ini. Dan sekarang gimana? Kalau Sudah sekarang kuliah ini? Sudah duduk di bangku kuliah, apalagi sudah semester 7 ya Pak ya. Jadi kesadaran buat sehari-harinya buat kita pakai buat main game PlayStation itu kita harus kurangi. Sudah dikurangi ya. Soalnya lebih-lebih harus banyak yang harus kita pakai buat belajar. Betul sekali. Dan kalau dibandingkan dengan game-game yang sekarang PlayStation menurut Mas Lana? Kalau kita bandingkan dengan game-game sekarang, semua game menarik semua. Cuman lebih ke PlayStation itu mengingatkan masa-masa kecil kita dulu sampai tidak tahu waktu, sampai kita minta uang kepada orang tua, sampai adalah tanda kutip berbohong dikit sampai bilang mau beli jajan tapi kita mainkan buat PlayStation. Cuman kalau masa-masa sekarang lebih banyak berperan di HP atau handphone atau gadget itu sampai lupa dengan waktunya. Nah, karena tidak ada ini ya, tidak ada semacam batas waktu karena HP sudah digenggam terus ya. Iya, HP digenggam terus. Digenggam terus di kamar. Kalau dulu kan PlayStation ada di tempat. Ada tempat khusus. Iya, tempat rental ya. Tempat rental. Sehingga kita ada waktu untuk berhenti. Tapi kalau sekarang pakai gadget kemana ke kamar mau tidur nonton TV ke kamar mandi juga kamar mandi juga bahkan dibawa gitu ya Allah. Jadi lebih berbahaya sekarang sebenarnya ya. Lebih berbahaya sekarang untuk ini penggunaan waktu yang kemudian tidak bisa dikontrol ya. Istilahnya apa ya namanya, keranjingan atau apa ya? Kecanduan ya. Nah, kecanduan itu luar biasa. Jadi sangat berbahaya ya kalau kita tidak bisa mengerem sendiri bermain game online itu. Betul. Baik Mas Lana, itu terkait dengan hobi ya. Hobinya juga unik ya, PlayStation. Walaupun saya juga pernah suka main PlayStation itu, tapi dulu juga lah. Karena sekarang sudah ya mengurangi, bahkan sudah tidak pernah kalau saya. sudah benar-benar nggak main game sama sekali, termasuk juga kemudian handphone. Terkait dengan Mas Lana ini kan sekarang berada di Fakultas Hukum. Iya. Kenapa kok ngambil hukum? Kalau mengambil hukum, aslinya kalau berangkat mengambil jurusan itu agak miris juga kalau saya ceritakan. Gimana? Soalnya duduk di bangku waktu saya masih jenjang SMA itu lebih kreatifnya lebih suka ke bagian bongkar pasang. Lebih dikenal itu kalau di bangku kuliah itu jurusan elektro. Elektro. Yang dibongkar pasang itu apa? Kayak hardware komputer. Bukan tape, radio atau apa enggak ya? Aslinya itu juga masuk serta ya. Cuman gitu. lebih difokuskan buat komputer saja. Jadi terus gimana? Jadi di saat saya sudah mengasah ilmu di bagian bongkar pasang, lebih jelasnya di bagian elektro. Cuman dari nimbrungnya dari rembukannya orang tua, saya lebih bagus masuk ke bagian jurusan sosial. Lebih jelasnya tuh jurusan hukum. Jurusan hukum. Oh gitu. Loh, kenapa? Kan waktu itu kan jurusan apa tadi? Elektro atau IT kan sesuai dengan keinginannya Mas Lana. Gimana kok bisa ngambil hukum ini? Awalnya kalau tetap memfokuskan masalah tentang keinginan, melihat dari saya duduk di bangku siswa, saya ngerasa belum dapat apa-apa. Dari saking banyak tidak nurut kepada kedua orang tua. Jadi saya punya inisiatif bagaimana sekiranya saya pegang dua ilmu ini. Meskipun saya masuk jurusan hukum, tapi tetap saya maksimalkan mengkondisikan buat belajar bongkar pasang lagi. Bongkar pasang atau elektronya. Jadi elektronya lebih kemudian soft skill atau autodidak, kemudian tentang hukum belajar di bangku kuliah ini. Oke. Dan apa tujuannya belajar hukum selain tadi sejarahnya tadi, kedepannya? Untuk kedepannya buat apa yang saya dapatkan di bangku kuliah yang di jurusan hukum ini, lebih punya inisiatif, berkeinginan buat berperan di ranah-ranah masyarakat. Dalam hal ini apa? Contohnya lah. Contohnya semacam menindak keadilan gitu. Soalnya melihat dari pemetakan kayak
permainan peta politik. Maksudnya menegakkan keadilan ya. Menegakkan keadilan. Membantu masyarakat. Untuk bagaimana masyarakat bisa terbantu secara hukum, makanya ada masyarakat yang tertindas, kemudian termarginalkan, dibantu secara hukum. Bagaimana kan sekarang memang hukum di Indonesia kan segala-galanya ya, istilahnya menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Berarti ingin membantu masyarakat gitu. Ingin membantu masyarakat. Oh gitu ya. Jadi belajar hukum ini untuk membantu masyarakat. Dan selain itu, Mas. Selain itu untuk cita-cita besar masuk jurusan hukum itu punya keinginannya pengen jadi hakim. Oh, cita-citanya ingin jadi hakim. Ya, luar biasa ya. Biasanya kebanyakan dari mahasiswa Fakultas Hukum itu kan mayoritas nih ya. Mayoritas bukan ini kan banyak yang ingin jadi advokat atau pengacara. Karena di situ kan ya sebenarnya juga bisa membantu masyarakat. Cuman juga secara ini kan seksi, profesi sebagai seorang advokat itu seksi. Jadi kalau lihat dari TV-TV itu luar biasa, lawyer itu kan bisa membantu artis dan seterusnya, bayarannya gede tuh. Kalau dilihat dari profitnya ya. Tapi memang sedikit sekali yang pingin cita-cita jadi hakim kalau ngambil jurusan hukum, dan memang tepat sekali sesuai dengan ininya akademisnya. Ya. Luar biasa, jangan putus asa ya, harus terus cita-citanya itu harus terus kita kejar. Iya, harus dikejar, benar-benar dikejar, jangan berhenti hanya di sini saja, hanya di Fakultas Hukum saja, atau kalau bisa S2-nya atau S3-nya umpama ini ya. Karena ini sangat penting sekali, sahabat Bawaslu. Orang harus punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita, dia mustahil bisa semangat untuk menggapai kehidupan di masa yang akan datang. Karena cita-cita itu seperti apa ya, hal cahaya di depan kita. Kita akan terus berjalan kalau ada cahaya itu. Tapi kalau tidak ada cahaya, gelap gulita di depan kita akan bingung. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang bahkan bisa mundur, sahabat Bawaslu ya. Oleh karena itu, cita-cita itu bagaikan cahaya di depan kita. Maka kita akan terus jalan lurus sampai menggapai cita-cita yang kita inginkan itu. Kalau orang itu optimis, kemudian bekerja keras dan selalu berdoa, maka insya Allah akan terkabulkan seperti yang diinginkan oleh Mas Maulana ini, Mas Lana. Dan Mas Lana sekarang, Mas Lana kan lagi semester berapa ini? Semester 7 dan berarti sekarang melakukan praktek kerja lapangan di semester 7 ini ya. Dan praktek kerja lapangannya atau PKL-nya di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ada berapa orang Mas Lana yang ikut Mas Lana saat ini sedang PKL? Untuk PKL sendiri, di kantor Bawaslu? Iya. Untuk PKL sendiri itu dibagi sistem kelompoknya. Jadi yang berkecimpung di PKL di kantor Bawaslu sendiri itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Kalau masih banyak juga yang lain-lain ya di lembaga-lembaga yang lain ya. Oh, luar biasa. Dan di kantor Bawaslu 3 orang. 3 orang. Selama berapa hari? 40 hari. 40 hari ya. Dan sekarang sudah separuh perjalanan, sekitar 20 hari lebih ya di sini. Dan selama itu Mas Lana, apa yang didapat selama separuh perjalanan nanti di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Selama perjalanan yang kami dapat ya di kantor Bawaslu itu mengenai tentang sengketa pemilu dan tentang administrasi bagian staf-staf teknis di Bawaslu sendiri. Nah, di situ di bangku kuliah kita tidak pernah diajarkan tentang sengketa pemilu. Sengketa pemilu nggak ya. Soalnya kan alhamdulillah yang kami dapat di sini tuh mengenai tentang sengketa ada timbul besar. Jadi bagaimana sekiranya nanti kita bisa berperan di tengah-tengah masyarakat itu mewakili kayak semacam di apa yang kita sudah dapat tentang pelajaran sengketa itu tentang pelanggaran yang dipasang kayak semacam contohnya baliho di luar. Nah, iya. Itu juga masuk di sengketa pemilu. Bisa ada sengketa, tapi itu juga masuk ke dalam dugaan pelanggaran. Iya, dugaan pelanggaran. Jadi sudah banyak didapat ya, ada belajar tentang bagaimana sengketa, bagaimana kemudian juga dugaan pelanggaran pemilu ya. Jadi luar biasa. Kemudian bagaimana menanganinya sudah ya. Dan tentunya sudah tahu Bawaslu itu apa gitu ya. Sudah tahu. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu, sebuah lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu ya. Kemudian kalau memang sudah banyak ya
tapi belum selesai kayaknya kan, karena masih baru perjalanan. Masih banyak hal-hal yang harus diketahui oleh Mas Lana dan teman-teman yang sedang melakukan PKL di sini. Luar biasa. Dan apa harapan Mas Lana setelah selesai praktek di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini? Harapan kami dan lebih harapannya saya itu semisal nanti kalau kita sudah selesai praktek di sini, bagaimana sekiranya kita sudah lebih mematangkan kembali apa yang sudah kita dapat di sana tuh buat kita bawa, dan itu pun sekiranya buat edukasi di tengah-tengah masyarakat. Iya, luar biasa. Jadi apa ilmu-ilmu yang didapat dari kantor Bawaslu, ya mulai dari secara kelembagaan struktural Bawaslu di sini, tugas dan kewenangan, kewajiban Bawaslu sudah dipahami semua oleh Mas Lana dan teman-teman. Kemudian tentang bagaimana pengawasan pemilu, bagaimana menangani pelanggaran pemilu, itu sudah diketahui semua. Maka nanti Mas Lana dan teman-teman ketika sudah selesai, kalau dari harapan kami ya dari kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo itu harapannya bisa membantu Bawaslu, karena Bawaslu tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan di pemilu dan pilkada ini tanpa bantuan dari masyarakat, dari bantuan elemen masyarakat termasuk dari para mahasiswa ini, termasuk ya Mas Lana ini. Kenapa? Partisipasi yang disebut dengan pengawasan partisipasi masyarakat itu penting. Jadi makanya nanti kami istilahnya berikan sepenuhnya ilmu kepada Mas Lana dan teman-teman, sehingga nanti pada pemilu serentak dan pilkada ini tahun 2024 itu Mas Lana dan teman-teman kalau melihat ada taruhlah dugaan pelanggaran seperti contoh kasih barang tapi suruh milih gitu kan, itu namanya money politik. Kemudian ada berita hoax menjelek-jelekan salah satu calon, salah satu pasangan calon umpamanya, kemudian politisasi sara gitu kan, istilahnya kampanye tapi menjelek-jelekan unsur sara, suku, kemudian ras dan etnis ya. Jadi itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu atau menginformasikan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu akan menindaklanjuti itu. Nah, itulah yang diharapkan oleh Bawaslu, Mas Lana. Oke, Mas Lana luar biasa. Ini kita Mas Lana tinggal separuh ya. Nanti insya Allah pada saat nanti berakhir, harapan kami semua ilmu kami berikan kepada Mas Lana dan kawan-kawan untuk bisa diaplikasikan. Dan pesan-pesan kepada Bawaslu. Ya, silakan pesan kepada Bawaslu, mungkin kepada teman-teman yang lain juga silakan kepada sahabat Bawaslu. Untuk pesan-pesan sendiri buat seluruh staf yang ada di Bawaslu, lebih saya kagumi buat Bapak Ketua Patrol Korib juga. Semoga dari detik ini, dari perjalanan para beliau-beliau yang sudah mengabdikan buat masyarakat, itu tetap semangat. Dan tetap bagaimana sekiranya kita harus berikan partisipan di pertengahan masyarakat yang kekurangan secara edukasi yang kita harus wajib kita kawal. Apalagi cenanya itu lebih berperan ke pemilu. Iya, luar biasa. Lebih semangat, lebih giat memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kami membutuhkan orang-orang seperti Mas Lana dan kawan-kawan. Terima kasih atas perbincangan saat ini. Saling memberi edukasi, saling memberi semangat, saling memberi manfaat, itu adalah inti dari kehidupan kita bersama. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan saya, Cak Korib, bersama Mas Lana. Nama lengkapnya Ahmad Maulana dari mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Sahabat Bawaslu, jangan lupa tonton video kami terus, tetap like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Dan dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.